Sahabat beriman, irama bertasbih yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya akan membagikan sebuah kisah seorang kuli bangunan yang alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi seseorang yang kaya raya. Sang kuli bangunan tersebut mengerjakan doa ini dan alhamdulillah 4 hari kemudian beliau dipercaya oleh seseorang untuk menangani atau mengurus sebuah rumah makan. Setelah diamalkan secara rutin, 4 hari kemudian ada yang mendapatkan rezeki yang berlimpah, tawaran pekerjaan dengan gaji yang besar, tawaran modal untuk berbisnis, dan lain sebagainya. Semua ini tergantung kepada keberuntungan masing-masing dan tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada juga yang mengamalkan doa ini 1 bulan kemudian mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka. Amalan ini semata-mata hanyalah sebuah perantara, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukannya. Tonton video ini sampai selesai agar Anda memahami cara mengerjakannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzil an'amana binikmatil iman wal islam wa nusalli wa nusalim ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Seorang kuli bangunan yang bekerja di bawah teriknya matahari, mengais rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia bekerja dengan begitu bersemangat, berangkat dari pagi hari sebelum terbitnya matahari dan pulang di sore hari setelah matahari hampir terbenam. Saat azan sholat zuhur berkumandang, ia segera bergegas bersiap-siap untuk melaksanakan sholat, membersihkan diri serta berganti pakaian seadanya. Seorang pimpinan perusahaan yang ditemani oleh beberapa mandor, beberapa asisten, saat itu sedang mengawasi pekerjaan di lapangan. Sang pimpinan memperhatikan kuli itu begitu giat beribadah dan begitu bersemangat ketika bekerja. Hari-harinya dihabiskan untuk bekerja yang cukup menguras tenaga dan tak kenal lelah serta usia. Di saat bekerja, pimpinan perusahaan itu mendatanginya dan berbincang-bincang. Beliau pun bertanya, "Bapak umurnya sudah berapa?" Sang kuli pun menjawab, "Umur saya sudah 69 tahun." Sang pimpinan perusahaan terkejut mendengarnya. Lalu pimpinan perusahaan pun bertanya kembali, "Mengapa Bapak masih bekerja? Usia Bapak sudah renta dan tak layak untuk bekerja." Si kuli pun menjawab dengan nada rendah, "Saya ingin membahagiakan keluarga saya. Meski kehidupan kami pas-pasan, tapi setidaknya saya sudah berusaha." Sang pimpinan perusahaan terlihat menggeleng-gelengkan kepala. Kemudian sang pimpinan tersebut bertanya kembali, "Bapak bekerja untuk siapa?" Si kuli pun kembali menjawab, "Saya bekerja untuk istri dan anak-anak saya. Saat ini anak saya ada yang sedang kuliah. Saya ingin ia kelak menjadi sosok seseorang yang hebat, yang bisa membanggakan keluarga serta bisa menjadi contoh untuk adik-adiknya. Bukan seperti saya yang hanya mampu menjadi buruh kasar atau kuli bangunan." Sang pimpinan pun terkejut
dan sedikit merenung mendengar si kuli bercerita. Kemudian sang pimpinan kembali bertanya, "Kenapa Bapak tidak mencoba dengan pekerjaan yang lain yang tentunya tidak terlalu memeras tenaga?" Si kuli pun berkata, "Iya Pak, gaji saya sebagai seorang buruh atau kuli bangunan memanglah kecil. Rumah kami pun tergolong sangat sederhana. Tapi semua ini saya lakukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga serta memikirkan anak-anak saya. Walau saya hanya seorang buruh, tapi saya yakin kelak anak saya akan menjadi sosok orang yang berhasil, yang berguna buat bangsa ini. Sosok yang baik, tentunya berakhlak dan berpedoman pada agama." Sang pimpinan akhirnya mengajukan satu pertanyaan lagi. "Selain bekerja sebagai kuli bangunan, Bapak pernah melakukan profesi apa?" Si kuli pun menjawab dengan sedikit tertunduk, "Saya pernah mempunyai usaha rumah makan, Pak. Usaha saya dulu sempat maju. Karyawan saya berjumlah 12 orang. Tetapi Tuhan berkehendak lain. Istri saya sakit keras dan akhirnya usaha saya bangkrut. Rumah makan itu telah kami jual untuk memenuhi kebutuhan berobat istri saya." Lalu sang pimpinan itu berkata, "Nasib seseorang kita tidak ada yang tahu. Nasib seseorang bisa saja berubah ketika Allah berkehendak. Begitu juga sebaliknya, saya hanyalah insan biasa. Saya menjalankan amanah ini juga atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Bapak berkenan, saya ingin memperkenalkan Bapak dengan rekan saya atau sahabat saya. Beliau sedang merintis sebuah usaha yang bergerak di bidang kuliner ataupun rumah makan. Beliau membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya untuk mengurus usaha tersebut. Insya Allah nanti malam saya jemput Bapak dan saya pertemukan dengan beliau." Singkat cerita, terjadilah sebuah kesepakatan bahwa si kuli bangunan tersebut dipercaya oleh seseorang sahabat pimpinan tersebut untuk mengurus rumah makannya. Hasilnya dibagi. Beberapa tahun kemudian sang pimpinan bertemu dengan si kuli tersebut yang sama-sama hadir pada sebuah acara resepsi. Akan tetapi si kuli telah berubah, tidak lagi mengenakan pakaian yang kusam. Ia didampingi oleh seorang istri dan seorang pria yang berpakaian rapi. Pimpinan tersebut berpikir bahwa si kuli tentu ingin atau membutuhkan pekerjaan, dan sang pimpinan tersebut segera menghampiri si kuli dan berniat untuk membantu si kuli mendapatkan pekerjaan. Sang pimpinan bertanya, "Bapak sekarang kerja apa?" Si kuli pun menjawab dengan tersenyum, "Alhamdulillah, saya sekarang telah memiliki 2 buah rumah makan, Pak. Ini adalah anak saya yang dulu saya perjuangkan dan pernah saya ceritakan ke Bapak sewaktu dia masih berada di bangku perkuliahan. Alhamdulillah pula sekarang anak saya sudah mempunyai CP, melanjutkan pendidikan S3 untuk meraih gelar doktor." Sang pimpinan pun terkejut. Ternyata mobil mewah itu punya Bapak juga ya. Si kuli pun mengangguk-anggukkan kepalanya. Si kuli bangunan yang aktif beribadah, yang aktif bekerja, pada suatu hari
sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah di musola. Selesai sholat berjamaah, dia dipanggil oleh seseorang yang kebetulan singgah untuk ikut sholat berjamaah. Seseorang itu sedang melakukan perjalanan jauh dan kebetulan melewati rumah si kuli bangunan serta musola tempat beribadah tersebut. Bapak itu berkata, "Bapak bekerja sebagai apa?" Lalu si kuli bangunan berkata, "Saya sebagai kuli bangunan, Pak." Akhirnya seseorang tersebut memberikan sedikit uang dan memberikan sebuah amalan. "Pak, tolong amalkan doa ini, yaitu dibaca 3 kali setelah selesai sholat fardu dengan menahan napas. Kerjakan selama 41 hari. Insya Allah akan ada perubahan yang terjadi dalam diri Anda. Jika Allah mengizinkan, jika Anda melakukan dengan ikhlas, disertai dengan keyakinan dan istiqomah, insya Allah dalam beberapa hari saja akan terlihat perubahan dalam diri Anda." Akhirnya si kuli bangunan tersebut mengamalkan doa ini dan mengerjakannya setiap selesai sholat fardu, dibaca 3 kali dengan menahan napas dan dikerjakan selama 41 hari. Doanya, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrohmanirrohim, Allahumma alimul azim, Allahu ya karim, Allahu ya bashir. Doa ini dibaca 3 kali setelah selesai sholat fardu dengan menahan napas dan dikerjakan selama 41 hari. Insya Allah atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Anda akan merasakan, Anda akan menerima perubahan dalam diri Anda. Insya Allah, Allah akan memberikan rezeki yang berlimpah. Allah akan memudahkan segala urusan Anda. Jadi, khasiat dari doa ini tentunya berbeda-beda. Ada yang merasakan perubahan setelah 4 hari mengerjakannya, ada yang merasakan perubahan setelah 1 minggu mengerjakannya, bahkan ada yang merasakan perubahan setelah 1 bulan mengerjakannya. Jadi perubahan-perubahan tersebut berbeda-beda tergantung dari keberuntungan seseorang dan keikhlasan serta istiqomah dalam menjalankannya. Semoga kisah inspiratif ini bermanfaat untuk kita semua dan memotivasi diri kita semua untuk terus bekerja dan berusaha serta beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini adalah sebuah perantara, sebuah usaha, sebuah cara untuk kita memohon agar terkabulnya hajat kita. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.